Halo, halo, selamat datang di channel saya Edi Gunanda, Sales of Suzuki Ciputat. Ya, pada video kali ini Edi akan buatkan proses pemasangan kaca film Black Phantom ya. Jadi kaca filmnya ini bukan kaca film bawaan dealer ya. Kalau bawaan dealer kan Solar Guard premium ya, tapi kalau ini Solar Guard Black Phantom. Kebetulan ini adalah pesanan dari konsumen. Jadi konsumen menambah untuk pemasangan kaca film Solar Guard Black Phantom-nya sendiri ya. Untuk harga silakan tanya langsung di nomor di bawah ini. Nah, pada video kali ini Edi akan record dari pemasangan kaca film sebelum dan sesudah ya. Maka dari itu sebelum lanjut menonton video jangan lupa klik tombol subscribe dulu, like dan komen dan share ke teman-teman kalian. Oke? Nah, ini posisi kaca film belum terpasang ya. Ini lagi proses pembersihan kaca ya, teman-teman. Jadi disemprot-semprot gitu, teman-teman. Dikasih sampo gitu, habis dikasih sampo terus dibersihin pakai pembersih kaca gitu, teman-teman gitu. Terus dibersihin begitu ya kan. Habis itu dilap sama dia sama tisu ya. Untuk membersihin, jadi pinggir-pinggirnya itu kan mungkin masih ada yang belum 100% bersih ya. Jadi karena kalau pakai lap kaca itu kan nggak bisa pinggir-pinggirnya ya. Jadi kasih nambah tisu. Nah, habis itu baru dibuka sama dia kaca filmnya. Nah, kaca film ini kan ada yang putih sama yang kaca film yang hitamnya. Jadi yang putihnya dibuka, disemprot juga biar nggak terlalu lengket banget ya kan. Nah, habis itu ditempel di kaca. Ini kebetulan pertama dipasang sama dia kaca belakang ya, bukan kaca depan ya, karena nyusul ya, karena kaca depan itu paling susah. Pertama kaca belakang dulu, ini kaca mati sih jatuhnya ini ya. Ini kaca belakang kanan kiri habis dipasang sama dia. Nah habis ini nanti mau dikasih ini apa? Dibikin sama dia kayak pembersih kaca itu tapi kecil gitu, kayak gini nih. Nah, jadi disodok sama dia biar air yang nempel di kacanya itu pada minggir ya, pada hilang gitu. Dan dia nempel di kaca ya. Dan dia ini permanen. Dan ini kaca filmnya berkegelapan teman-teman. Samping kanan belakang ini 80%. Ini yang gede. Kalau yang depan itu kasih yang 40% ya teman-teman. Jadi lumayan gelap ya dibanding sama bawaannya yang 60% dan 40. Ya, lebih gelap ya sekitar 20% ya. Nah, tadi kaca bagian belakang. Sekarang kita coba lihat proses pemasangan kaca bagian depan nih, bukan depan ya. Kaca bagian driver. Ya. Jadi gitu prosesnya, disemprot-semprotin gitu ya. Habis itu filmnya udah disemprotin. Terus ditempelin tuh sama dia tuh kayak gini nih. Nah, jadi teman-teman yang kepo cara pemasangan kaca film ya seperti ini pemasangannya ya. Nah, gini dirapetin sama dia, disemprot-semprot ya. Semprot-semprot itu sebenarnya biar kotoran-kotorannya pada pergi ya. Jadi kalau misalnya mau nempelin, misalnya nempel stiker aja, kan harus bersih tuh permukaannya baru ditempelin kan. Sama aja nih kaca film. Cuman kalau kaca film itu dia pakai sampo ya. Kalau stiker-stiker lain mungkin nggak pakai sampo ya. Tapi kalau kaca film di sini pakai sampo ya. Dia pakai sampo, terus dia dibersihin, disodok-sodok gitu. Ada alatnya mereka ya, seperti teman lihat nih nanti. Nah ini kan permukaan kaca filmnya sama kacanya belum rata nih. Ini dipotong lagi sama dia nih, biar rata, biar sama seperti yang di kaca ya. Jadi menyesuaikan biar seragam lah gitu ya. Nah gitu dipotong sama dia. Nah diturunin sama dia agak dikit ya kan. Nah habis itu disodok sama dia sama pembersih kaca, semprot dulu. Disodok sama dia sama pembersih kaca, cekrek tuh. Jadi air-air yang nempel di situ langsung pergi ke pinggir teman-teman. Setelah pergi ke pinggir dan kaca kaca filmnya juga langsung nempel ya. Langsung nempel dia tuh. Jadi deh ya kan. Jadi prosesnya sebenarnya nggak sulit. Cuman prosesnya ini yang sulitnya itu polanya ya.
Jadi kan tadi nggak sempat record, jadi membuat polanya di kaca film ini, motong-motongnya. Sekarang kita lihat proses pemasangan kaca belakangnya, ya. Proses pemasangannya sama yang tadi kaca belakang, cuman beda cara pemasangannya sama yang depan, teman-teman. Kalau depan kan bisa dinaik turunin kacanya, tapi kalau yang belakang kan nggak bisa dinaik turunin kacanya ya. Jadi harus benar-benar ekstra, harus polanya itu benar-benar sesuai presisi gitu loh. Jadi nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Kalau kaca pintu driver kan bisa dipotong tadi biar dirapihin kayak yang tadi sebelumnya yang teman-teman lihat ya. Nah, dipasang deh sama dia, cekrek. Nih, ini polanya udah sesuai sama kacanya ya teman-teman. Boom. Mantap. Tinggal dia ini aja nih. Bersihin sodokin bersih kacanya. Jadi air-airnya pergi ke pinggir, jadi keluar gitu airnya teman-teman ya. Nah, selesai deh, udah gitu doang. Sekarang giliran yang terakhir nih teman-teman, yang paling sulit ya. Ini soalnya kalau misalnya udah profesional sih bisa sendirian, cuman kalau biar rapi ya harusnya sih berdua memang masangnya. Kalau memang dia udah jago di kaca film, udah lama di kaca film, katanya sih dia sendirian aja sebenarnya bisa ini masang. Cuman ini berdua, karena untuk record ya aku sengaja suruh dua aja biar rapih gitu ya teman-teman. Nah, ini lagi proses pemasangan kaca film yang depan. Ini meganginnya juga nggak bisa sendirian karena lebar banget ya, teman-teman tahu lah ya. Kaca film depan itu kan memang gede, beda sama kaca film yang samping kanan, belakang ataupun yang belakang yang kaca mati ya, yang kecil banget itu. Karena ini sangat gede banget ya, karena lebar 1,5 meter. Nah, ini sekarang mereka tinggal proses penyodokannya. Jadi ngeluarin air-air yang udah disemprotin ke kacanya ya. Jadi kalau misalnya nggak dikasih semprot, katanya saya aku nanya ke mereka, kalau misalnya nggak disemprot langsung nempel gitu, dia nggak kaku, maksudnya nggak lentur gitu ya. Jadi mau dipindah-pindahin susah, makanya mereka kasih sampo ataupun cairan di kacanya ya gitu ya. Jadi bisa diatur-atur. Nah, setelah begitu baru di sodok-sodokin airnya biar ke pinggir, dan setelah ke pinggir airnya jadi lengket deh, jadi nggak bisa geser-geser lagi gitu loh teman-teman. Aku sih nanyanya ke mereka begitu. Nah, ini udah selesai nih proses pemasangannya, tinggal finishing aja. Mungkin pinggir-pinggirnya masih ada sedikit air atau oil atau semprot-semprotan ya. Ini mereka pakai sampo khusus kaca film ya. Jadi uapnya itu kayaknya pedes banget gitu ya teman-teman. Jadi nyengat gitu ke hidung. Jadi ini kan ada di dalam nih. Jadi di belakang nge-record mereka. Ini tinggal finishing doang. Udah mau selesai ya. Tadi kan pintunya ketutup ya. Niatnya itu kenapa ditutup, karena supaya debu nggak masuk. Nah, sekarang kan udah selesai masang nih, pintunya dibuka, jadi Edi bisa record dari samping. Ini lagi proses finishing pasang kaca filmnya. Di pinggir-pinggirnya kan mungkin ada yang kurang rapat gitu ya, dikasih tisu gitu biar airnya langsung, jadi airnya udah ke pinggir langsung nyedot atau nyerap ke tisunya begitu. Makanya dibikin sodok-sodokan yang pakai tisu gini nih teman-teman ya. Tuh ada bapak-bapak lagi ngeliatin kaca film, orang servis. Nah, ini juga posisinya kan di luar lagi hujan, makanya kayak ada cairan gitu. Sebenarnya kalau di dalam kaca ini udah nggak ada cairan. Dan akhirnya proses pemasangan pun selesai, finish sudah, dan kalau dilihat sih benar-benar puas banget sih teman-teman. Dan ini dia hasilnya.
Oke teman-teman, sekian dulu videonya tentang proses pemasangan kaca film Black Phantom pada Suzuki XL7. Buat teman-teman yang ingin order mobil Suzuki XL7 atau ingin order kaca film Black Phantom, kaca film 3M, kaca film V-Cool, bisa langsung kontak Edi di nomor di bawah ini atau 0813 18795985 itu terhubung dengan WhatsApp juga. Edi siap melayani pembelian area Jabodetabek. Terima kasih. Sampai ketemu di periode berikutnya. Pokoknya yang paling penting ingat Suzuki, ingat Edi, mau beli Suzuki dengan Edi. Wassalamualaikum.